Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pengajian bareng kita yaitu maqalah ke-17 bab 1 dari kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fi darwaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama'i min alamatis sa'adati salasun. Al-ula silatul ulama'i, asaniyatu khidmatus sulahai, asalisatu suhbatul fuqara'i. Sebagian orang bijak berkata, tanda-tanda kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama, berhubungan dengan ulama, yaitu silatul ulama. Yang kedua, wa khidmatus soluha, yaitu melayani orang-orang soleh. Yang ketiga, wa suhbatul fuqara, yaitu bersahabat dengan orang-orang fakir. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketiga poin ini jika ditinjau dari sifat-sifat Allah, yaitu Al-A'zamu, yang maha agung, Al-Jalilu, yang maha mulia, ada atau penuh keagungan, dan sifat Al-Akbar, yang maha besar, maka maqalah ke-17 dari kitab Nasha'ihul Ibad ini dapat kita pahami sebagai berikut, yaitu 1, Al-A'zamu, yang maha agung. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung memberikan tanda-tanda kebahagiaan melalui hubungan dengan para ulama, silatul ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi yang menyampaikan ilmu agama. Menghormati mereka berarti mengakui keagungan ilmu Allah yang mereka bawa. Yang kedua, Al-Jalilu, yang maha mulia. Melayani orang-orang alim, orang soleh adalah bentuk penghormatan kepada orang-orang yang mempraktikkan keagungan sifat-sifat Allah dalam kehidupan mereka. Para soleh, solihin, orang-orang soleh adalah manifestasi perwujudan dari kemuliaan dan keagungan Allah dalam amal perbuatan mereka. Dengan melayani mereka, seseorang memuliakan apa yang Allah muliakan. Yang ketiga adalah sifat Al-Akbar, sifat Allah yang maha besar. Bersahabat dengan orang-orang fakir, wa suhbatul fuqara,
menunjukkan kerendahan hati seseorang di hadapan Allah yang maha besar. Fakirnya seseorang tidak mengurangi kebesaran Allah. Justru bersahabat dengan mereka adalah wujud ketundukan kepada Allah. Karena fakir dan kaya sama-sama makhluk Allah yang bergantung kepada Allah. Jadi keseluruhan dari makalah ini menekankan bagaimana seseorang bisa mencapai kebahagiaan sejati dengan mengamalkan sifat rendah hati dan mendekatkan diri kepada apa yang Allah muliakan. Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, dan Allah yang maha besar akan melimpahkan kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang mengikuti jalan ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telaah kritis terhadap makalah ke-17 dalam Nasoihul Ibad, ya, yang menyatakan bahwa tanda-tanda kebahagiaan adalah hubungan dengan ulama, ya, silatul ulama wa khidmatul soluha dan wa suhbatul fuqara, ya, hubungan dengan ulama, pelayanan kepada orang soleh, dan persahabatan dengan orang fakir dapat dilakukan melalui beberapa perspektif. Yang pertama adalah perspektif teologis, ya, keutamaan ulama, ya. Dalam Islam, ulama dianggap pewaris Nabi karena mereka menyampaikan ilmu agama kepada umat. Hubungan dengan ulama menunjukkan penghormatan terhadap ilmu. Namun telaah kritis bisa mempertanyakan bagaimana ulama ini didefinisikan di masyarakat. Apakah hanya gelar formal ataukah mereka yang benar-benar memahami, mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang membawa manfaat? Risiko jika ulama tidak lagi berperan sesuai tuntunan agama, hubungan ini bisa kehilangan nilai spiritual. Orang soleh dan fakir. Orang soleh di sini diartikan sebagai mereka yang taat kepada Allah dan memiliki akhlak mulia. Melayani mereka adalah bentuk penghormatan kepada amal baik. Namun bagaimana jika konsep orang soleh digunakan secara subjektif untuk menjustifikasi kelompok tertentu? Bagaimana seperti itu? Ya, bersahabat dengan orang fakir, mengajarkan kerendahan hati dan solidaritas sosial. Namun bisa muncul pertanyaan, apakah makalah ini mengabaikan pentingnya pengentasan kemiskinan atau mendukung pandangan pasif terhadap kemiskinan sebagai bagian dari takdir? Ini telaah kritis, sah-sah saja, ya. Yang kedua, perspektif sosiologis, hubungan dengan ulama. Dalam konteks sosial, ulama sering menjadi panutan. Namun dalam masyarakat tertentu, hubungan dengan ulama bisa dimanfaatkan untuk kepentingan duniawi, ya. Seperti mencari pengaruh politik atau keuntungan sosial lainnya, ya, seperti menjual nasab dan sebagainya, menjual profesinya sebagainya. Telaah kritis di sini menekankan perlunya memastikan bahwa hubungan tersebut benar-benar berlandaskan niat untuk mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khidmatus soluha, ya, pelayanan kepada orang soleh. Pelayanan kepada orang soleh mencerminkan penghormatan terhadap mereka yang memiliki akhlak mulia. Namun di beberapa kasus, ya, ini dapat disalahartikan
sebagai pengabdian berlebihan kepada manusia yang bertentangan dengan prinsip bahwa hanya Allah yang patut disembah. Ya, kita mendengar ada seorang ulama, ada seorang kiai, ada seorang habib yang kakinya dicium-cium untuk disembah-sembah dan sebagainya. Ya. Kemudian persahabatan dengan orang fakir, wa suhbatul fuqara. Ya, konsep ini relevan untuk membangun solidaritas sosial. Namun perlu juga ditinjau bahwa kebahagiaan tidak hanya diperoleh melalui persahabatan dengan fakir, tetapi juga melalui upaya memberdayakan mereka agar keluar dari kemiskinan. Yang ketiga adalah perspektif psikologis, keseimbangan kebahagiaan. Makalah ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak didapat dari harta, tidak didapat dari kedudukan atau kepuasan duniawi, melainkan dari hubungan spiritual dan sosial yang baik. Ini mencerminkan kesehatan mental melalui empati, penghormatan, dan pelayanan. Namun telaah kritis dapat bertanya, apakah kebahagiaan ini universal untuk semua individu atau hanya berlaku bagi mereka yang memiliki nilai-nilai keimanan tertentu? Ini yang perlu dipertanyakan. Ya. Yang keempat adalah perspektif praktis. Ya, relevansi dalam kehidupan modern. Dalam konteks modern, apakah makalah ini masih relevan? Ulama, orang soleh, dan orang fakir mungkin memiliki definisi dan peran yang berbeda dalam masyarakat hari ini. Misalnya, bagaimana hubungan ini diterjemahkan dalam era globalisasi, ketika akses kepada ulama dan orang soleh dapat dilakukan melalui teknologi, bukan interaksi langsung. Ya, ini yang sekarang terjadi pada zaman sekarang, ya. Jadi tindakan yang diperlukan adalah daripada hanya berfokus pada hubungan dengan ulama atau pelayanan kepada orang soleh, makalah ini bisa diperluas untuk menginspirasi tindakan nyata seperti mendukung pendidikan, memperjuangkan keadilan sosial, dan membantu pemberdayaan ekonomi fakir miskin. Walhasil daripada telah kritis kita ini, ya, makalah ke-17 dalam kitab Nasoihul Ibad memiliki pesan moral yang mendalam tentang kebahagiaan sejati yang bersumber dari hubungan spiritual dan sosial yang baik. Namun untuk menjaga relevansi dan manfaatnya, kita perlu penafsiran yang kontekstual secara sesuai zaman. Ya, yang pertama itu, ya, penafsiran yang kontekstual sesuai zaman. Ya, al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wa ajmanihi. Ya, ini, ya, jadi konteks sesuai dengan zaman. Yang kedua, kehati-hatian agar tidak menyimpang menjadi pemujaan individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga adalah pengimbangan antara nilai spiritual dan tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pesan daripada makalah ini adalah ajakan menuju kebahagiaan yang tidak hanya bersifat individu, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari makalah ke-17 dari kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan pandangan dari Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam memiliki kemiripan dalam esensi, yakni pembahasan tentang kebahagiaan dan hubungan manusia dengan aspek spiritual, ya, serta sosial, ya. Jadi di dalam makalah ke-17 ini Syekh Nawawi, ya, memberikan tanda-tanda, ya, makalahnya itu tanda-tanda kebahagiaan adalah hubungan dengan ulama, pelayanan kepada orang soleh, dan persahabatan dengan orang fakir, ya.
Di sini penekanan ulama ya, satu ya, hubungan dengan ulama mengisyaratkan pentingnya belajar ilmu agama dari sumber yang terpercaya. Ulama adalah penerang dalam memahami syariat dan membimbing umat ke jalan Allah. Yang kedua, pelayanan kepada orang soleh. Ini artinya mencerminkan penghormatan kepada mereka yang memiliki amal dan akhlak mulia. Ini juga menunjukkan pentingnya mengambil keberkahan dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang ketiga adalah persahabatan dengan orang fakir. Ya, menekankan nilai kerendahan hati, solidaritas sosial, dan kebersamaan dengan mereka yang kurang mampu. Persahabatan dengan fakir tidak hanya menumbuhkan empati, tetapi juga membersihkan diri dari sifat-sifat sombong. Kemudian pandangan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, ya, di dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah tidak secara eksplisit ya membahas tanda-tanda kebahagiaan sebagaimana Syekh Nawawi, tetapi ya terdapat beberapa hikmah ya yang yang bersonansi dengan tema makalah ini ya. Jadi beberapa hikmah yang sejalan, yaitu satu, hubungan dengan ulama ya. Berkawanlah dengan orang yang keadaannya membangkitkanmu ya. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah ya. Berkawanlah dengan orang yang keadaannya membangkitkanmu kepada Allah dan ucapannya membimbingmu kepada Allah. Ini. Jadi Syekh Ibnu Athaillah menekankan pentingnya memilih sahabat atau guru yang dapat membangkitkan keimanan seseorang. Ini sejalan dengan konsep hubungan dengan ulama dalam makalah Syekh Nawawi. Yang kedua adalah pelayanan kepada orang soleh, wa khidmatus suluha, yaitu Syekh Ibnu Athaillah mengatakan orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak memuliakan kekasihnya atau walinya, maka cintanya perlu dipertanyakan ya. Dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah ini ya, memuliakan orang soleh atau waliullah adalah tanda cinta kepada Allah. Pelayanan kepada mereka adalah wujud nyata dari cinta tersebut ya. Yang ketiga adalah bersahabat dengan orang fakir. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, janganlah engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah tidak secara eksplisit menyebut fakir, tetapi ia mendorong persahabatan yang mendekatkan kepada Allah. Fakir dalam konteks spiritual juga bisa dimaknai sebagai mereka yang merasa sepenuhnya bergantung kepada Allah. Jadi di sini terdapat perbedaan esensial gitu ya. Walhasil kesamaan keduanya menekankan pentingnya hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang dapat membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Kebahagiaan hakiki baik menurut Syekh Nawawi maupun menurut Syekh Ibnu Athaillah bersumber dari hubungan dengan ulama, orang soleh atau fakir yang semuanya menjadi wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaannya ya, Syekh Nawawi lebih praktis dan berfokus pada hubungan sosial yang konkret ya, ulama, orang soleh, fakir, miskin. Sedangkan Syekh Ibnu Athaillah lebih filosofis gitu, menekankan aspek spiritual dan bagaimana hubungan dengan orang-orang tersebut mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua pandangan ini saling melengkapi. Syekh Nawawi memberikan langkah konkret untuk mencapai kebahagiaan, sementara Syekh Ibnu Athaillah mendalamkan makna spiritual di balik hubungan tersebut. Ya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.